Membuka jalan menaklukkan Persia. Strategi militer nan jenius Khalifah Rasulullah. Berselang tidak lama setelah mengatasi masalah kemurtadan di penjuru Jazirah Arabia, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memulai penyusunan rencana penaklukan terhadap kawasan barat Persia yang juga dikenal sebagai Irak. Stabilitas Arabia setelah kampanye militer Perang Riddah memungkinkan mobilisasi pasukan dalam jumlah besar menuju Irak. Rencana penaklukan ini telah dicanangkan sejak masa Rasulullah masih hidup. Namun, realisasinya baru bisa dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Kampanye militer ke daratan Persia sebelah barat ini dan juga Syria akan menjadi tonggak baru dalam sejarah bangsa Arabia. Sebelum era Nabi Muhammad, bangsa-bangsa di luar Jazirah Arab hanya mengenal bangsa Arabia sebagai suku-suku nomaden yang suka berperang satu sama lainnya. Mereka tidak masuk percaturan politik dan militer internasional, tidak pernah diperhitungkan, dianggap anak bawang peradaban, sehingga tenggelam oleh nama-nama besar sejarah seperti Romawi, Persia, dan Bizantium. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan tampuk tanggung jawab besar ini kepada sang pedang Allah, Saifullah Khalid bin Walid. Jiwa kepemimpinan Khalid telah teruji sebelum Perang Riddah. Pada masa ekspedisi militer ke Mu'tah, Khalid bin Walid menjadi buah bibir para perwira tinggi Bizantium. Bagaimana mungkin pasukan nomaden Arabia dengan jumlah yang jauh lebih kecil berhasil mengecoh pasukan berpengalaman yang baru saja memenangkan perang panjang melawan kekaisaran Sassanid Persia? Khalid bin Walid dan kontingennya masih berada di Yamamah ketika surat perintah dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq tiba. Melalui surat perintah itu, Khalifah Abu Bakar menyampaikan, "Berjalanlah kamu hingga masuk Irak dan mulailah dengan Faraj al-Hindi, yaitu daerah Ablah. Bersosialisasilah dengan masyarakat dan ajaklah mereka ke jalan Allah. Apabila mereka menolak masuk Islam, maka wajibkan untuk membayar jizyah. Dan apabila mereka menolak, maka perangilah. Jangan pernah merekrut pasukan dengan cara memaksa dan jangan pula merekrut pasukan dari kalangan murtad meskipun mereka telah kembali memeluk Islam." Surat perintah dari Khalifah itu juga disertai bahwa akan ada pasukan tambahan yang dikirim dari Madinah untuk memperkuat kontingen Khalid bin Walid. Kontingen kedua yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar adalah pasukan yang dipimpin Iyad bin Ghamr. Saat itu, kontingen Iyad masih berada di kawasan antara An-Nabaj dan Hijaz. Khalifah Abu Bakar memberi perintah agar pasukan Iyad menyerang kawasan Irak dari arah timur laut. Kepada Iyad, Khalifah Abu Bakar memberikan surat perintah, "Berjalanlah kamu hingga Al-Musyayyikh dan mulailah dari sana. Kemudian masuklah Irak dari bagian atasnya hingga kamu bertemu dengan Khalid. Izinkanlah orang yang ingin kembali dan kamu berdua janganlah melakukan penaklukan dengan orang-orang yang berangkat karena terpaksa." Maksud Khalifah Abu Bakar dalam perintahnya ini adalah agar tidak memaksa seseorang untuk berperang di pihak pasukan Muslim dan sekaligus mengizinkan mereka yang ingin mundur dari pasukan. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyampaikan kepada Khalid bin Walid maupun Iyad bin Ghamr agar berlomba-lomba mencapai Al-Hira. Siapa yang terlebih dahulu mencapai Al-Hira, maka dia akan menjadi pemimpin bagi lainnya. Khalifah Abu Bakar kemudian memberikan perintah, "Apabila kalian berdua telah berkumpul di Al-Hira dan telah kalian hancurkan persenjataan Persia dan kalian amankan daerah tersebut hingga kaum muslimin dapat datang ke sana, maka salah satu dari kalian menjadi pelindung bagi kaum muslimin dan bagi sahabatnya di Al-Hira, dan yang lainnya menyerbu ke musuh Allah dan musuh kalian semua, yaitu ke Persia, ke rumah dan markas kebanggaan mereka, Al-Madain." Sementara itu, sebagai bagian dari kampanye Perang Riddah, Khalifah Abu Bakar telah menugaskan Al-Muthanna bin Harithah sebagai pembuka jalan ke daratan Irak. Selama pergerakannya di Irak, Al-Muthanna menjalin korespondensi dengan Madinah melalui utusannya, yang juga masih saudaranya sendiri, bernama Mas'ud bin Harithah. Melalui utusan Al-Muthanna, Khalifah Abu Bakar memberikan surat perintah, "Sesungguhnya aku telah mengutus Khalid bin Walid kepadamu untuk menuju tanah Irak, maka sambutlah ia dengan orang-orang yang bersamamu. Kemudian bantulah ia dan tolonglah ia. Janganlah kamu tentang perintahnya, jangan kamu menyalahi pendapatnya. Sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang disebut Tuhan dalam firman-Nya." Khalifah Abu Bakar mengutip surat Al-Fath ayat ke-29. "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Khalifah Abu Bakar kemudian menutup surat perintahnya dengan kalimat, Khalid bin Walid menjadi amir bagi kalian. Apabila dia menentukan sesuatu terhadapmu, maka tetaplah kamu dalam ketentuan tersebut. Al-Muthana sendiri sempat mengalami masalah indisipliner yang menimpa sebagian unitnya. Salah satu personil Al-Muthana, Mas'ur bin Adi, keluar dari induk pasukan dan mengirimkan pesan kepada Khalifah. Sesungguhnya aku adalah seseorang dari Bani Ajal yang ahli menunggang kuda dan sangat tangguh. Bersamaku banyak orang yang puluhannya saja lebih baik dari 100 lelaki. Saya juga mengetahui seluk-beluk negeri ini, berani dalam peperangan dan berpengalaman. Maka angkatlah aku menjadi pemimpin Az-Zawad. Niscaya aku akan memberikannya untukmu, insya Allah. Mencegah masalah menjadi berlarut-larut, Al-Muthana mengirimkan laporan dan meminta solusi kepada Khalifah. Sesungguhnya aku memberitahukan kepada Khalifah Rasulullah bahwa seseorang dari kaumku yang bernama Mas'ur bin Adi, salah seorang Bani Ajal dengan sejumlah pasukan telah berselisih kepada aku. Maka aku bermaksud untuk memberitahukan hal ini kepada Anda, agar aku mengetahui apa pendapat Anda mengenai hal ini. Merespon masalah tersebut, Khalifah Abu Bakar segera memberikan keputusan secara cepat dan tepat, mengingat pasukan yang berada di tanah asing tidak boleh mengalami konflik internal sedikitpun. Kepada Mas'ur, Khalifah Abu Bakar memberikan perintah. Pesanmu telah sampai kepadaku dan aku memahami apa yang kamu sampaikan tentang dirimu dan kelompokmu, yang merupakan sebaik-baiknya kelompok. Aku berpendapat sebaiknya kamu bergabung dengan Khalid bin Walid, sehingga kamu bersamanya, dan tinggallah bersama di Irak serta bertempurlah bersamanya. Kepada Al-Muthana, Khalifah Abu Bakar memberikan perintah. Sesungguhnya sahabatmu yang berasal dari Bani Ajal telah mengirim pesan kepadaku, meminta sesuatu, dan aku mengirimkan pesan kepadanya agar tetap bersama Khalid bin Walid hingga aku melihat pendapatku yang lain. Dan ini adalah pesanku kepadamu. Aku perintahkan agar kamu selalu di Irak hingga Khalid bin Walid keluar darinya. Apabila Khalid keluar dari Irak, maka tetaplah kamu dalam posisimu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang mempunyai kelebihan dan pantas dengan segala keutamaan. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq telah menunjukkan kemampuannya dalam hal strategi militer melawan sebuah imperium raksasa. Bangsa Arabia bagaimanapun juga tidak memiliki pengalaman perang skala besar melawan imperium besar. Mereka hanya terlatih berperang dengan sesamanya di antara suku-suku kecil yang nomaden. Inilah yang membuat negara-negara besar di masanya, terutama Bizantium dan Sasanid Persia, menjadi tidak habis pikir bagaimana sekumpulan orang-orang nomaden itu berani menantang mereka di tanah mereka jauh dari kampung halaman dengan medan tempur yang sama sekali bukan gurun pasir. Beberapa ahli sejarah Islam klasik berpendapat bahwa Khalid bin Walid dan kontingennya mulai bergerak ke tanah Irak pada bulan Rajab tahun ke-12 Hijriah. Sementara pendapat lainnya berpendapat Khalid bergerak pada bulan Muharram tahun ke-12 Hijriah. Pergerakan kontingen Khalid dan kontingen Iyad ini merupakan langkah jenius Khalifah Abu Bakar. Strategi dan taktik militer dengan mengarahkan kontingen Khalid dari sisi tenggara Al-Ablah, sedangkan kontingen Iyad bin Ghamam masuk dari sisi timur laut Al-Mushaykh. Kedua kontingen kemudian diarahkan bertemu di sisi tengah Irak, Al-Hira, yang telah berdekatan dengan Al-Madain atau Ctesifon, ibu kota Sasanid Persia. Strategi Khalifah ini menunjukkan bahwa beliau sangat memahami peta geografis kawasan Irak dan dengan tepat menunjuk tempat-tempat strategis yang harus dikuasai. Selain ahli strategi militer, Khalifah Abu Bakar juga mampu memberikan solusi tepat dan cepat sebagaimana kasus indisipliner yang dialami kontingen Al-Muthana. Dengan cerdas, Khalifah Abu Bakar memindahkan unit Mas'ur dari kontingen Al-Muthana ke kontingen Khalid bin Walid.
Khalifah berpendapat, sosok Khalid bin Walid cukup mampu meredam ambisi pribadi para personil yang berada dalam rantai komandonya. Keputusan ini terbukti sangat tepat dan setelah itu tidak ada lagi kasus indisipliner dalam rantai komando Khalid bin Walid. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.